BT ki bibit takwa, maka gerakkanlah, siarkanlah BT ki di daerah-daerah, karena itu melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita tinggalkan orang tuanya nanti di dunia. Itulah harapan saya, semoga Allah Ta'ala meridai kepada kita sekalian. Tahu malam ini ternyata BTQ yang ada di Mojokerto Raya itu ada 9. Karena untuk saya pribadi tahunya hanya 3. Di sini, di Mojosari sama di Kemlagi. Kami tahunya hanya itu, ternyata ada 9. Nah, di sini kami mengapresiasi dari Departemen Pendidikan YPS Pusat. Alhamdulillah di Mojokerto ada 9 BTQ yang eksis. Bapak Ibu, berbicara tentang BTQ, jenengan semua yang sudah pernah ikut diklat pada masa kepengurusan kami, itu kami yakin sudah tahu betapa besarnya sesuatu yang dibalik BTQ itu. Memang kalau dari kegiatannya kegiatannya itu seolah-olah sederhana, seolah-olah yang penting mengajari anak-anak ngaji, mengajari anak-anak pendidikan cinta tanah air, mengajari anak-anak pendidikan akhlakul karimah. Itu kan hanya tampak yang secara jasmaniah saja, bahwa ternyata di belakang itu semua ada harapan besar dari sang mursyid, yang mana tujuan besarnya dari BTQ itu untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, maka dari itu yang pertama kami berharap dari Fosbos Mojokerto Raya, walaupun nanti ketika berbicara BTQ ini domainnya YPS, akan tetapi faktanya YPS juga tidak bisa berjalan sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap dari Fosbos Mojokerto itu ada hal tambahan di dalam menerjemahkan program Sidikiyah. Karena nyuwun sewu, berbicara program Sidikiyah selama ini seolah-olah itu hanya 2. Ketika berbicara program Sidikiyah, seolah-olah hanya santunan, bangunan, santunan, bangunan, santunan, bangunan. Tapi belum ada yang fokus pada urusan pendidikan. Padahal ketika kita mengacu pada wisata rohani Uyunun Tajri Naf'ah, itu kan alokasi dana dari Tajri Naf'ah itu ada 3. Yang pertama untuk 2000 Jamiatul jelas itu bangunan. Yang kedua untuk Dibra jelas itu santunan. Yang ketiga kan dialokasikan untuk pendidikan. Nah, kami melihat nyun sewu, mohon maaf Pak Dawawin selaku wakil sekjen DPP Orsid, kalau kami salah mohon dikoreksi. Seolah-olah selama ini di Sidikiyah ini memang belum ada yang bahwa pendidikan ini juga program penting dari mursyid gitu. Seolah-olah belum terpikirkan. Selama ini santunan-santunan yang ada, yang digalang dari warga Sidikiyah, kalau tidak untuk bangunan ya santunan. Belum ada yang mengalokasikan santunan yang khusus dialokasikan untuk pendidikan. Padahal kalau kita sudah tahu betapa besarnya dibalik BTQ yang dicanangkan oleh sang mursyid, seharusnya ini juga menjadi perhatian khusus bagi pengurus-pengurus organisasi yang ada di Sidikiyah, juga menjadi perhatian khusus bagi seluruh warga Sidikiyah. Makanya di sini kami istilahnya mengingatkan lah, monggo di Mojokerto ini pendidikan ini juga menjadi salah satu fokus utama, karena apapun yang terjadi ketika berbicara BTQ ya juga tetap butuh operasional, jadi jangan sampai di situ nanti gurune pengelolai melok mikir dana operasionale. Jangan sampai seperti ceritanya Mas Hanafi ada di salah satu BTQ itu, yang sampai dana operasional itu nggak ada sama sekali, bahkan untuk beli kapur saja nggak bisa. Yang mana akhirnya di situ ada tinggal kapur sedikit ditulis di papan tulis, pesan kepada anak-anaknya untuk tulisan itu ditunjukkan kepada orang tua.
Gurunya nulis ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, bayaro. Supaya ditulis oleh anak-anaknya lalu ditunjukkan kepada orang tua atau wali murid. Nah setelah ditunjukkan ke wali murid, setelah dibaca oleh wali murid juga minta anaknya supaya nulis untuk ditunjukkan kepada pengelolanya. Gurunya nulis tok fathah to, ro fathah ro, ko fathah ko, to ro ko, lagi buyar gitu. Dan di sini kami juga mohon kepada pengurus organisasi yang ada di setiap wilayah daerah Mojokerto, ini juga ada perhatian tersendiri kepada BTG. Karena Kak, berdasarkan data mulai sejak 2010 itu BTG ada 300 sekian ya Mas Nabi ya. Tapi setelah kepengurusan yang baru sekarang di data itu dari 300 sekian itu ada yang sebagian itu dikatakan mati, ada sebagian dikatakan mati suri, ada sebagian dikatakan semaput BTG-nya. Lah setelah diselidiki kenapa hal ini bisa terjadi, karena pada masa itu belum adanya perhatian dari pengurus. Jadi seolah-olah BTG itu berjalan sendiri. Makanya kenapa di Departemen Pendidikan yang sekarang ketika berbicara BTG itu tidak boleh ya, misalnya ada apa-apa dari BTG itu langsung ke pusat, itu tidak boleh. Jadi BTG harus koordinasi dulu dengan, kalau ada pengurus ancapnya ya ke pengurus ancap, dari pengurus ancap ke YPS cabang, baru nanti dari YPS cabang ke YPS pusat. Lah kenapa dulu terjadi seperti itu, dari BTG langsung ke pusat, BTG langsung ke pusat? Karena kurangnya perhatian dari pengurus. Apalagi di Mojokerto ada 9 gitu. Nah pertanyaannya, Nyun Sewu, ini wabil khusus kepada Departemen Pendidikan YPS cabang Mojokerto. Sudahkah ada kunjungan secara rutin ke 9 BTG itu? Oke, berarti kan sudah ada. Berarti kan nanti hanya tinggal dari pengurus organisasi yang lain. Tinggal nanti dari pengurus organisasi yang lain. Karena Nyun Sewu Bapak Ibu, berbicara dari program BTG yang sekarang itu ada perbedaan dari BTG yang dulu. Kalau yang dulu itu kan seolah-olah fokusnya pada pendidikan baca tulis Al-Quran. Tapi kalau yang sekarang kan tidak. Yang sekarang itu fokusnya pada bibit takwa. Fokusnya pada bibit takwa. Lah berbicara tentang fokus pada bibit takwa, maka nggih otomatis nanti dari para guru, dari pengelola ini nomor 1 juga harus bisa menjaga dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum memunculkan bibit takwa yang ada pada jiwa daripada anak didik. Nah untuk itu maka ini butuh perhatian terus dari pengurus. Nah mohon maaf karena beberapa waktu yang lalu kami juga sempat mengurusi sesuatu yang terjadi di BTG Kemelagi. Itu kalau boleh kami menyimpulkan, itu faktornya sebenarnya cuma satu, kurangnya koordinasi antara pengelola BTG dengan pengurus organisasi. Faktornya cuma satu, kurangnya koordinasi. Yang satu seolah-olah menunggu, yang satu juga menunggu, akhirnya saling menunggu. Padahal sebenarnya ketika di situ ada koordinasi yang baik antara pengelola BTG dengan pengurus organisasi, itu insya Allah hal tersebut tidak akan sampai berlarut-larut. Tapi alhamdulillah itu sudah selesai untuk yang di Kemelagi, maka di sini tidak perlu kita bicarakan lagi. Yang pasti di sini kami berharap dari 9 BTG yang ada di Mojokerto, tadi di daerah mana kami lupa, itu mohon nanti setelah ini juga dari pengelola BTG-nya ini juga selalu berkoordinasi dengan pengurus YPS, selalu berkoordinasi dengan pengurus YPS, selalu update kabar. Begitu juga sebaliknya dari pengurus YPS juga namanya pengurus itu juga mengurusi ya,
ya kalau bisa tidak menunggu kabar, tapi juga selalu aktif mencari informasi perkembangan dari BTQ yang ada di Mojokerto. Yang alhamdulillah tadi jika Bu Aina secara waktu 3 bulan sekali sudah bersilaturahmi, dan mungkin nanti ketika silaturahmi di situ nanti mungkin juga bisa digali ya, kira-kira hal apa yang masih menjadi tantangan di BTQ tersebut. Nah itu nanti segera dikomunikasikan dengan pengurus JPS, dan jika memang perlu difosboskan ya difosboskan. Karena kalau mengacu pada Fosbos pusat itu hal tentang kegiatan Siddiqiyah itu semua yang bermusyawarah itu Fosbos. Misalnya contoh yang nanti tanggal 9 sama 10 Ramadan. Secara pelaksanaan itu domainnya Dibra. Secara pelaksanaan. Tapi di situ yang bermusyawarah juga Fosbos. Panitianya juga dari Fosbos. Maka kami berharap setelah ini nanti juga dari Fosbos Mojokerto itu juga supaya lebih kenapa nggak istilahnya lebih bahasa sederhananya merapatkan barisan. Bukan hanya tentang urusan BTQ tapi juga program-program Siddiqiyah yang lain. Karena ya kebetulan di Mojokerto ini sebenarnya juga punya keuntungan ya. Ada beberapa yang pengurus DPP, kalau berbicara orsid di sini ada Pak Dawawin, Wakil Sekjen, juga ada pengurus DPW, di sini ada Pak Udang, bidang organisasi. Mojokerto kayak lengkap. DPP Yono, DPW Yono, daerah Yono. Pak Dawin di Dibra juga pengurus pusat gitu Pak Dawin. Mboten nggih? Perwakilan. Jadi seharusnya kita punya keuntungan lebih gitu loh. Di Mojokerto itu ada Pak Dawin Wakil Sekjen DPP, ada Pak Udang bidang organisasi DPW. Ini seharusnya nanti bisa lebih napa nggih? Bisa lebih greget, Fosbosnya itu seharusnya bisa lebih greget. Seharusnya. Karena secara hierarki keorganisasian nanti akan lebih mudah. Greget loh guys, sana greges loh. Dia lebih merapatkan barisan lah bahasanya ngoten mawon. Jadi kami berharap nanti dari BTQ yang ada ini kami berterima kasih untuk sementara yang sudah berjalan itu, yang kami tahu tiap tahun itu di Canggu sama di Gebang Sari itu ada acara intikhan, itu alhamdulillah. Tapi kami mohon hal seperti itu juga bukan menjadi fokus utamanya Bu Aina tapi tetap fokus utamanya itu ada pada kolbin salimnya anak didik. Nah untuk BTQ yang lain gimana? Belum bisa seperti di Canggu, belum bisa seperti di Gebang Sari. Boten nopo-nopo, karena tiap BTQ itu mempunyai kelebihan masing-masing, tidak harus sama. Semua menyesuaikan sineasi dan kondisi daerah. Karena sekali lagi kami mengingatkan kalau berbicara BTQ itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Makanya